Juga Firanda itu mengatakan seperti ini. Ini juga yang lucu bagi saya. Uh, ada orang merayakan Maulid Nabi, dia memiliki keyakinan bahwa ketika mahallul qiyam, ketika marhabanan, maka dia berdiri karena apa? Karena menghormati ruhnya Nabi yang rawuh. Jadi Firanda mengatakan, masa iya? Semisal di dalam satu malam ada 10 tempat memperingati Maulid Nabi, apakah ruh Nabi atau mungkin jasad Nabi jadi terpotong-potong jadi 10 untuk mendatangi tempat-tempat yang merayakan Maulid Nabi pada satu malam itu? Ini khurafat menurut Firanda. Keyakinan-keyakinan ini adalah keyakinan khurafat. Tidak mungkinlah Nabi mau mendatangi atau ruhnya Nabi atau mungkin jasadnya Nabi mendatangi di mana tempat pembacaan sholawat, membaca marhaban dan lain sebagainya. Benarkah ini khurafat atau mungkin seperti apa gambaran kita memahami ketika kita bersolawat atau mungkin tempat-tempat yang memperingati Maulid Nabi dibacakan Maulid, dibacakan marhaban dan sebagainya, Nabi rawuh, kita takziman untuk berdiri. Ini pemahamannya seperti apa? Ini yang kemudian memang ada beberapa yang kemudian perlu kita dudukkan permasalahannya. Pertama, membaca sholawat itu yang terdapat di dalam hadis itu adalah sholawat yang kita baca itu dihaturkan kepada Rasulullah. Jadi ada sebuah hadis riwayat Imam Ad-Dailami, Innallah wakkala bi malakan inda qabri. Allah meletakkan satu malaikat di dekat kuburku, kata Nabi. Fa idza shalla alayya rajulun min ummati qala li dzalikal malak, setiap ada orang yang mengucapkan salam kepadaku, maka malaikat itu berkata, ya Muhammad, inna fulan ibn fulan shalla alaika sa'ah. Muhammad fulan bin fulan saat ini bersolawat kepadamu. Jadi bacaan solawat yang kita baca ini itu dihaturkan kepada Nabi Muhammad kepada Rasulullah. Terkait dengan keyakinan apakah ruhnya Nabi kemudian bisa menghadiri rawuh ke majelis-majelis itu, ini pula yang ditolak oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitab Mafahim. Beliau tidak sependapat. Beliau tidak sependapat ketika kemudian menganggap, meyakini ruh ini kemudian keluar. Kenapa? Karena masalahnya menurut beliau itu, kehidupan para nabi di alam kubur itu tidak untuk sekedar menghadiri itu, tetapi untuk sholawat yang kita baca diantaranya dihaturkan ke makam Rasulullah di Madinah, dan Rasulullah mengetahui, dan ketika sholawat itu ada penyertaan salam, Nabi menjawab salam itu. Kan ada ya Nabi salam alaika dan seterusnya, itu kan penggabungan sholawat dan salam. Tetapi ada di antara sebagian kiai kita, sebagian kiai yang kemudian semacam bukan meyakini ruhnya, bukan, tetapi nur. Ya. Jadi begini, ini perlu sedikit penjelasan agak panjang supaya kita tidak terpotong. Begini Ustaz, bisa enggak setelah Rasulullah wafat, orang yang hidup di dunia ini melihat Rasulullah yaqdhatan? Kalau Syekh bin Bas sudah pasti mengatakan tidak bisa. Kelompoknya Ustadz Firanda sudah pasti menyatakan tidak bisa. Ya. Sudah pasti mereka menyatakan hal ini tidak bisa. Bagi kalangan kita, orang yang dalam keadaan nyata, meskipun jaraknya ribuan tahun dari Rasulullah, ribuan kilometer dari Nabi, ini masih dimungkinkan berjumpa dengan Rasulullah. Hadisnya adalah terdapat dalam riwayat Imam Bukhari, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdhah. Barang siapa yang pernah bermimpi melihat saya ketika tidur, maka dia akan melihat saya dalam keadaan hidup. Hadis ini memang dalam keadaan nyata, maksudnya dalam keadaan terjaga. Nabi tetap meninggal, Nabi tetap di alam barzakh, tetapi kemudian ruh Nabi ini dapat berjumpa dengan kita yang menjumpai Rasulullah dalam mimpi secara nyata masih bisa.
Ini oleh Imam Asyuti beliau komentari dengan berbagai macam perbedaan para ulama. Nah, juga begini, apakah dalam satu waktu, misalnya ya, ada ulama Yaman, jam 10 siang melihat Rasulullah nyata. Ada ulama Syria melihat Rasulullah nyata. Ada ulama Irak berjumpa dengan Rasulullah nyata. Apakah tubuhnya Rasulullah, arwahnya ini terpecah? Oh, enggak begitu. Justru keyakinan itu yang khurafat. Yang meyakini itu yang khurafat. Maksudnya itu, kata Imam Asyuti, adalah khayali. Khayali yang dihadirkan itu. Khayali itu bagaimana? Kalau kita hari ini, bagi kita hari ini, ibaratnya Ustaz, ada satu kiai siaran di satu televisi, lalu dipancarkan ke seluruh TV di rumah-rumah. Apakah satu kiai itu menjadi 100 orang dalam satu rumah? Tidak. Kiainya itu tetap satu, tetapi khayali pancarannya itu kemudian mendatangi 100 rumah. Demikian halnya Rasulullah, jasadnya berada di makam di Madinah itu, tetapi khayalinya ini dia mendatangi ke beberapa orang yang oleh Allah diberikan kelebihan itu. Jadi memang terkait apakah kemudian setiap maulid itu didatangi oleh khayalinya, oleh nurnya Nabi Muhammad misalnya, kita dalam hal ini kalau mengikuti pendapatnya Sayyid Muhammad tidak, tetapi sholawatnya yang dihaturkan. Tetapi tidak memungkiri ada beberapa yang kemudian memiliki anggapan semacam itu. Cuma sekali lagi, bukan 10 ruhnya Nabi terpecah. Itu keyakinan yang justru lebih khurafat daripada yang dituduhkan sebagai khurafat. Sekali lagi khayali. Khayali itu ya berupa nur, berupa cahaya, dan wallahu a'lam mana yang benar. Cuma sekali lagi, jangan dengan ada anggapan seperti itu lalu maulidnya dihapus. Lagi-lagi tujuan semacam ini agar menghapus maulid. Bagi kita bukan itu tujuan. Tujuan bagi kita bukan untuk menghadirkan ruh itu, bukan untuk menghadirkan khayalinya, bukan. Tetapi yang pertama kali melakukan qiyam dalam mahalul qiyam itu adalah Imam As-Subki. Ya, sudah maklum itu di dalam beberapa kitab. Misalnya di dalam kitab I'anatul Talibin, ketika Imam As-Subki menghadiri pembacaan maulid, lalu ada penyair yang meminta agar yang hadir itu berdiri, lalu Imam Subki berdiri. Maka orang-orang semua berdiri. Jadi berdirinya itu bukan dalam rangka ruhnya Nabi yang datang, bukan. Tetapi lihuduri unsin, agar kita ini dalam perayaan itu lebih terenyuh. Ya. Sebab kalau kita dalam mahalul qiyam itu ada rasa yang kemudian tidak mungkin dirasakan oleh orang-orang yang anti maulid. Pada intinya yang nggak mau maulid nggak usah ngurus, gitu aja lah. Dan kita yang bermaulid tetap kita membaca sholawat, tetap kita menghadiri. Kalau memang Allah menghendaki dari pendapat ulama ada khayali dari Rasulullah yang hadir, ya itu berarti sebuah anugerah. Kalaupun tidak, bukan itu tujuan kita, sebab tujuan kita bersolawat, mengajak orang-orang untuk kemudian semakin mencintai Rasulullah, dan kemudian tidak perlu menggubris orang-orang yang memang sedari awal tidak mau dengan maulid. Kalau saya pernah membaca, mudah-mudahan salah ini Ustaz, bisa dikoreksi oleh jenengan. Di dalam kitab An-Ni'matul Kubra Alal Alam itu dijelaskan bahwa maksudnya Nabi semisal bisa rawuh atau mungkin bisa datang di tempat-tempat yang satu malam, semisal ada 5 tempat, ada 10, memperingati maulid Nabi atau membacakan sholawat untuk Nabi, maka digambarkan seperti matahari. Jadi satu matahari, dimanapun orang kan melihat satu matahari. Tetap bukan maksudnya seperti yang jenengan tadi katakan, tidak Nabi langsung ke rumahnya orang-orang atau ke tempat-tempat, tidak. Cuman ya itu tadi, cahaya beliau, nurnya beliau diibaratkan seperti matahari,
Dimanapun orang pasti akan melihat matahari. Nah, betul. Jadi kalau seperti gambaran matahari itu ya sama seperti siaran di satu studio, Nggih. kemudian terkirim ke Beberapa rumah, beberapa beberapa rumah. losok mungkin bisa jadi. Betul. Ini gambaran kita hari ini di zaman teknologi modern. Nggih. Kalau yang digambarkan dalam kitab Ni'matul Kubro itu contoh yang setiap saat mulai zamannya Imam pengarang Ni'matul Kubro sampai sekarang dan seterusnya tetap ada. Inilah bedanya kalau panjenengan mengambil contoh yang agak lawas, Ustadz. Kalau saya ngambil contohnya yang modern. Mungkin karena saya orang lawa. Bukan saya yang ngomong. Iya. Berarti apa yang disampaikan oleh baik Khalid Basalamah atau Firanda, semuanya itu pada intinya adalah bertujuan untuk membunuh karakter orang-orang Nahdliyin khususnya untuk tidak merayakan Maulid Nabi. Jelasnya seperti apa yang jenengan sampaikan tadi, tidak semuanya benar apa yang mereka sampaikan, baik Khalid Basalamah yang mengatakan pertama kali orang yang merayakan Maulid Nabi adalah dinasti Fatimiyah, padahal tidak, adalah Malik Mudhaffar, sudah terbantahkan. Atau mungkin dari Firanda yang hanya sekelas doktor yang bisa saja dibeli gelarnya, sudah mau mengalahkan Al-Hafidh Al-Hajar, Ibnu Hajar Al-Haytami atau mungkin Al-Asqalani yang berpendapat ribuan tahun yang sudah kokoh, baru saja gelarnya doktor kok sudah pasang badan. Nah, jadi pada pemirsa atau mungkin kawan Mofik Channel khususnya, atau mungkin pada umat Islam seluruh dunia, jangan terpengaruh, jangan terkontaminasi dengan pendapat-pendapat Ustadz yang baru-baru itu, karena seperti yang disampaikan oleh beliaunya tadi, Al-Hafidh saja masih belum, kok sudah mau merobohkan pendapatnya imam-imam yang sudah kredibel keilmuannya, tidak diragukan lagi. Terakhir Ustadz, sebagai closing, ada pesan-pesan yang mau disampaikan tentang peringatan Maulid Nabi kepada para ummahat atau mungkin fan-fannya jenengan semuanya ini? Terima kasih. Kalau di sini saya grogi dengan jenengan ini. Kenapa Ustaz? Kalah ganteng. Jadi pada intinya ada serangkaian masalah, yang kita dengan kelompok Salafi itu selalu berbeda. Kuncinya satu, kalau kelompok Salafi itu yang tidak dilakukan Nabi harus ditinggalkan. Nabi tidak pernah maulidan, ditinggalkan. Nabi tidak tahlilan, tinggalkan. Kata mereka begitu. Bagi kita tidak. Apa bagi kita? Kalau Nabi tidak melarang sesuatu, maka tidak harus kita tinggalkan. Kecuali kalau Nabi nyata-nyata melarang. Mana dalilnya? Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi kita ambil, dan apa yang dilarang oleh Nabi kita tinggalkan. Saya minta satu hadis saja yang melarang melakukan maulid Nabi. Saya minta satu hadis saja Nabi yang melarang jangan kamu tahlilan. Tidak ada. Karena ini tidak ada larangannya, Nabi tidak melarang. Ini ayat Al-Quran ya, Al-Hasyr ayat 7. Ketika Nabi tidak melarang sesuatu, lalu terjadi di masyarakat, terjadi di sebuah keadaan satu masa, lalu ulama berijtihad, maka ijtihad ulama ini dibenarkan. Kenapa? Karena menurut ulama kita, ini tidak ada larangannya. Dan ketika ijtihad ulama ini kita amalkan, kita tetap dapat pahala. Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrani. Kalau ada orang bijak bestari lalu dia berijtihad dan ijtihadnya benar, dapat dua pahala. Pahala kebenarannya dan pahala ijtihadnya. Wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun. Kalau dia berijtihad lalu salah, dia tetap dapat satu pahala, yakni pahala ijtihadnya. Andaikan ijtihad ulama tentang maulid itu salah, kita tetap dapat satu pahala. Tidak dapat dosa. Kenapa? Karena ulama sudah berijtihad. Sekali lagi, ijtihad ulama itu mendapat legalitas dari Nabi, dan ijtihad ulama tidak disebut bid'ah,
justru yang menyebut bid'ah itulah yang berbuat bid'ah karena tidak berijtihad seperti para ulama kita terdahulu. Terima kasih, mohon maaf. Kalau saya mengatakan masalah bid'ah ini Ustaz, mereka lah yang bid'ah. Nah, kenapa? Karena Nabi, mereka mengatakan bid'ah ini adalah hal atau mungkin perbuatan yang tidak pernah dilakukan Nabi. Mereka mengatakan bid'ah maulid Nabi. Seperti jenengan katakan tadi, mana dalil atau hadis Nabi yang membid'ahkan memperingati hari lahirnya? Kan tidak ada, Nabi tidak pernah melakukan, mereka melakukan, berarti mereka yang bid'ah. Menurut paham saya seperti itu. Jadi apa yang dikatakan mereka, mereka sendirilah yang melakukan bid'ah. Bukan kita orang Ahlus Sunnah, bukan kita orang-orang NU, bukan kita orang-orang Aswaja yang melakukan bid'ah, tapi mereka sendiri yang melakukan bid'ah. Karena Nabi tidak melarang, karena Nabi tidak melakukan, mereka melakukannya. Mungkin cukup di sini Ustaz. Sebelumnya kami mohon maaf dan sangat-sangat berterima kasih atas berkenannya jenengan memberikan waktu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita tetap terus bisa menjadi orang-orang NU atau orang-orang Ahlus Sunnah yang kokoh, yang tidak terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran murahan tadi itu. Tetap semangat untuk melakukan atau memperingati hari lahirnya Nabi. Berharap kita dengan memperbanyak sholawat, memperbanyak salam kepada Nabi, suara kita kelak didengar oleh Rasulullah SAW dan kita diakui sebagai umatnya, kita mendapatkan syafaatnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.